Freddy, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Jumpa lagi dengan saya Novayanti Saragi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Simalungun, unit kerja di SMK Negeri Seni dan Budaya. Kali ini saya akan ditemani oleh Pak Freddy, guru matematika SMK Negeri Seni dan Budaya. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Luar biasa sehat. Nah, Pak, kali ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Jadi Pak, sebelum saya nanti Bapak mengamati proses jalannya kegiatan pembelajaran Bapak di kelas ya. Jadi, dan saya akan melakukan supervisi kelas nantinya ya Pak. Nah, kemudian Pak, adapun nanti tujuan dari supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di dalam kelas. Dan mengapa juga hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ini, pasti ada tujuannya Pak. Yang pertama, satu, agar Bapak ada persiapan nantinya sebelum saya mengamati Bapak melakukan kegiatan proses pembelajaran. Iya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak. Ya. Yang pertama Pak itu adalah apa tujuan pembelajaran yang Bapak capai dalam materi ini Pak? Baik, saya akan menjawab, Bu. Yang pertama, materi yang saya akan sampaikan dalam pembelajaran nanti itu adalah materi tentang daripada fungsi eksponen. Fungsi kelas 10. Eksponen ya. Dimana tujuan pembelajarannya itu nanti, Bu, itu adalah yang pertama adalah siswa mendeskripsikan daripada fungsi eksponen. Baru nanti yang kedua adalah tujuannya itu adalah supaya siswa nanti dapat menggambarkan grafik daripada fungsi eksponennya. Baru yang ketiga, yang berikutnya nanti adalah tujuan pembelajaran itu adalah bagaimana nanti siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang daripada eksponen di dalam pertumbuhan. Baru nanti tentang daripada pelurahan namanya. Artinya dalam kehidupan sehari-hari nanti di mana mereka akan dapat menggunakan materi daripada fungsi eksponen ini dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Jadi materi Bapak nanti fungsi eksponen ya. Jadi tujuan pembelajaran Bapak ada 5 ya, ada 5 yang akan Bapak sampaikan nanti ya. Kemudian Pak, ada lagi ya pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam materi ini nantinya Pak? Ya, area dalam pengembangan materi pencabulan ini adalah menggunakan pembelajaran dalam bentuk diferensial, Bu. Nah, pembelajarannya adalah kita buat dalam bentuk kelompok dengan menggunakan mereka nanti dalam adalah pengumpulan data dulu, pengumpulan data dalam penyelesaian masalah tentang fungsi eksponen tadi. Tidak, dimana kita ketahui kita menggunakan dalam fungsi eksponen dalam penggambaran grafik itu kan ada 2 variabel nanti, Bu, ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka mereka nanti adalah saya akan memberikan pembelajaran kepada mereka. Yang pertama adalah pengumpulan datanya dulu, pengumpulan data dalam penyelesaian masalah. Nah, karena di situ nanti ada nanti grafiknya itu ada 2 fungsi grafik, Bu. Ada nanti fungsi grafik lurus, ada nanti fungsi grafik parabola. Nah, itu di dalam hubungannya nanti terhadap eksponen perpangkatan namanya. Nah, jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu berarti aspek pengetahuannya lah ya Pak yang mau dikembangkan. Kemudian sikap juga ya Pak ya. Sikapnya. Kalau keterampilan bagaimana Pak? Adakah dari fungsi eksponen itu yang dikembangkan Pak? Ada, Bu. Itu keterampilannya itu kita ambil nanti adalah bagaimana caranya dia menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan grafik. Nah, dalam menggunakan grafik, artinya kalau kita dalam sehari-hari kita kan ada fungsi eksponen kan ada grafik naik, grafik turun, nanti beberapa grafik. Jadi mereka menyelesaikannya itu dalam persoalan membuat ke dalam bentuk grafik. Itu berarti ada 3 aspek pengembangannya nanti ya Pak ya, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi Pak, ada lagi Pak pertanyaan berikutnya, bagaimana nanti Pak rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di dalam kelas nanti Pak untuk pada saat saya akan supervisi Bapak? Ya, rancangannya itu nanti yang pertama, bagaimana kita pertama kali adalah menggunakan P5-nya, Bu. Itu adalah proyek atau program Pancasilanya. Itu yang penting kita pertama adalah berdoa. Nah, setelah itu kita masuk dalam bentuk pembelajaran. Itu nanti
nanti kita metode pembelajaran kita behavioral learning, pemahaman. Artinya setelah itu kita buat dalam bentuk diferensialnya bentuk berkelompok. Setelah itu kita berkelompok, nanti kita kasih satu permasalahan yang mereka akan selesaikan dalam bentuk fungsi eksponen ini. Apakah itu dalam bentuk ya dalam kehidupan sehari-hari tentang perbelanjaan, untuk misalnya bagi kelompok masing-masing ini bidang daripada artinya optimal dalam bentuk grafik, tadi grafik lurus. Nanti kita buat lagi fungsi eksponennya dalam bentuk perpangkatan, X pangkat 2 namanya. Jadi nanti para bentuk grafik itu akan berbeda-beda, Bu. Ada grafik lurus, naik turun, atau parabola nanti dia, Bu. Oh, berarti nanti metode pembelajaran yang Bapak gunakan itu adalah metode pembelajaran discovery learning gitu ya, Pak. Kemudian selain itu strategi tadi metodenya pasti bentuk berkelompok ya, Pak. Kemudian ada lagi selain berkelompok tanya jawab ya, Pak. Ya. Itu dia nanti di langkah di rancangan pembelajaran Bapak yang akan Bapak laksanakan ya. Kemudian Pak, media pembelajaran yang Bapak gunakan dalam materi ini apa ya, Pak? Medianya nanti, Bu, kita buat nanti pertama adalah buku paket sudah tersedia dari sekolah. Baru kita nanti akan menggunakan media dalam bentuk LKS lembar kerja siswa. Dalam bentuk nanti observasinya kita ambil bagaimana pemahaman mereka tentang daripada fungsi eksponen ini dalam menyelesaikan suatu permasalahannya. Makanya kita buat nanti, Bu, dari situ nanti kita harus melihat bagaimana anak-anak ini dalam berpikir kritisnya menyelesaikan suatu masalah. Kalau kita buat dalam berkelompok, jadi kita kasih nanti lembar kerja siswanya, sekaligus kita mengobservasi sejauh mana pemahaman mereka tentang daripada fungsi eksponen tadi. Iya, Pak. Jadi media pembelajaran nanti Bapak gunakan itu selain dari buku paket, pasti Bapak nanti akan memberikan lembar kerja siswa ya, Pak. Disitulah nanti melalui lembar kerja siswa itu nanti kita bisa mengukur ya, Pak, kemampuan siswa itu atau mengukur kemampuan atau pemahaman siswa itu sudah sejauh mana mereka paham untuk materi fungsi eksponen itu ya, Pak ya. Kemudian selain media pembelajaran sudah tadi saya tanyakan, tujuan dan aspek pengembangannya, rancangan sudah saya tanyakan. Jadi Pak, kira-kira kapan lah kita laksanakan observasi ini, Pak? Ada kapan waktunya? Waktu saya di sekolah ini di SMK Negeri Seni Budaya ini, saya jadwal mengajar saya hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kalau Ibu bersedia, saya sudah siap hari Senin ini, saya siap untuk di supervisi, Bu. Iya, Pak ya. Jadi kesediaan Bapak itu di hari Senin, bisa Senin sampai Sabtu memang Bapak bersedia, tapi untuk materi ini nanti untuk kita observasi yaitu di hari Senin ya, Pak ya. Kemudian Pak, setelah nanti saya mengobservasi Bapak di dalam kelas, nanti ada juga Pak pasca observasi, percakapan pasca observasi. Tetapi nanti di situ Pak ada kita bertiga nanti Pak. Saya sebagai calon guru penggerak dan Bapak sebagai rekan sejawat saya yang saya supervisi. Kemudian yang ketiga nanti dengan pengajar praktik saya nanti Pak Disriaman Saragi ya Pak ya. Jadi hari Senin kita akan laksanakan ya Pak ya. Siap. Oke, terima kasih untuk waktu Bapak ya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kita di hari Senin. Terima kasih. Horas. Bu. Selamat pagi. Pagi Pak. Gimana keadaannya, siap? Siap Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada yang sakit? Tidak. Sehat semua ya? Tidak. Baik, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pertama-tama kita harus berdoa dulu. Kalian pimpin doa. Silakan teman kiri pimpin doa kita sebelum proses pembelajaran kita mulai.
Inilah doa harapan kami ya Bapa, melalui anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibi atas doanya. Baik, yang berikutnya saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ini ya. Siapa? Si atas nama? Anita ya. Oh. Berarti hadir semua ya? Oke. Baik. Sebelum kita memulai materi kita yang baru, yaitu materi tentang daripada fungsi eksponen. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang fungsi eksponen, ada pertanyaan yang kalian mau sampaikan kepada Bapak tentang materi kita minggu yang lewat? Tidak ada? Karena apa? Karena materi kita di fungsi eksponen ini tetap berkaitan tentang daripada eksponen. Ya, tentang daripada berkaitan tentang pada eksponen. Di mana di dalam eksponen itu kita sudah mempelajari sifat-sifat daripada eksponen. Ya kan? Ada 6, ada 7 sifat yang kita pelajari. Baru adalah sifat yang itu adalah bilangan berpangkat negatif, berpangkat 0 dan berpangkat pecahan. Sudah kita pelajari itu. Sebelum kita masuk ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke dalam materi tentang daripada fungsi eksponen. Eksponen sudah kita mempelajari. Eksponen itu adalah perkalian berulang sebanyak pangkat. Iya kan? Iya, Pak. Dan akan fungsi itu sudah pernah kita pelajari waktu di SMP. Ada fungsi kuadrat, ada fungsi persamaan garis lurus, iya kan? Ada fungsi dari disebut dengan persamaan. Tapi berkaitan dengan fungsi eksponen. Berarti kalau dalam fungsi ini kita akan di sini lebih banyak menggambar grafik sebuah fungsi, tapi dalam bentuk eksponen. Bentuk umum daripada fungsi eksponen ini adalah, saya akan singkat, bentuk umumnya itu adalah fx itu sama dengan n kali a pangkat x. Fx itu adalah sama dengan n kali a pangkat x. Fx itu disebut dengan fungsi. N itu disebut dengan bilangan. A itu adalah sama bilangan. X itu adalah disebut dengan eksponennya. Nah ini, karena pangkat itu adalah eksponen, ya kan? Oke. Fungsi itu berarti di sini ada disebut dengan x. Ya, berarti kenapa? Kalau kita menggambar dalam grafik koordinat kartesius nanti, berarti kan dia kan berhubungan titik koordinat x, y. Ya kan? Berarti x itulah sebagai titik koordinat sumbu x. Maka yang mana y-nya, Pak? Y itu adalah fx-nya. Y itu adalah fungsinya. Berarti ini rumus ini sama dengan y sama dengan n a pangkat x. Pernah nggak kalian belajar fungsi tentang begini? Dua buah himpunan A dan himpunan B. Ya kan? Dimana himpunan A inilah disebut dengan domain atau disebut dengan daerah asal. Dari sini daerah asalnya. Daerah asal inilah kalau kita koordinatkan nanti di dalam koordinat kartesius itu disebut dengan sumbu x. Nah, ini disebut dengan kodomain, daerah lawan. Tapi hubungannya nanti ke dalam sumbu koordinat apa? Ada nanti yang disebut dengan range namanya. Range itu adalah hasil. Dari hasil inilah nanti asal dengan hasil kita satukan sehingga membentuk titik koordinat x, y. Nah, kalau dulu kita belajar misalkan daerah asalnya 1, iya kan? Dengan fungsi hubungannya kepada eksponen itu adalah fx sama dengan x pangkat 2. Nah, ini x pangkat 2 yang artinya daerah asalnya mula-mula adalah 1, iya kan? Ini x kan daerah asal tadi disebut dengan x, iya kan? Dimana fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 2. Berarti daerah asal ini kita pangkatkan 2. Berarti 2 ini adalah eksponennya, iya kan? Berarti 1 pangkat 2 berapa? 1. Jadi kalau saya buat daerah asalnya 2, maka hasilnya berapa? 4. Kalau 3, daerah hasilnya berapa? Jadi kalau 4, 16. Kalau
fungsi eksponen itu adalah fx sama dengan x pangkat 2. Tapi di sini nanti bilangan itu yang dipangkatkan. X-nya yang dipangkatkan ya. Kalau di sini kan enggak. Kita mengganti nilai x-nya. Eksponennya udah diketahui. Kan gitu? Oke. Maka dari sini nanti kita hubungkanlah membentuk yang disebut dengan pasangan berurutan. Kalau kita menggambar, pasangan berurutannya itu adalah x, y. Misalkan satu pasangannya mana? 1. Jadi 1, 1. 2 pasangannya berapa? 2, 4. 3 pasangannya mana? 3. Terus? Terus ada lagi? Jadi kalau saya katakan 6 berapa hasilnya? Pasangannya. Kalau 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5 itu adalah 25. Jadi kalau 6 pasangannya berapa? 6 pasangannya jangan tahu. Nah, berarti kalau 6 itu pasangannya adalah 36. Dari pasangan-pasangan inilah kita menggambar ke dalam grafik koordinat kartesius namanya. Oke, kita gambar. Yang kita ambil adalah pasangan urutannya tadi ya. Oke. Kalau ke kiri dan ke kanan itu disebut dengan sumbu apa? Sumbu X. Atas dan bawah itu disebut dengan sumbu Y. Kalau ke kanan ke terhadap sumbu X bernilai apa? Positif. Berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ke kiri bernilai negatif. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kalau dalam sumbu Y ke atas bernilai positif. Kita ambil aja ini langsung aja ya. Hari menggambar nanti buat aja secara pas ya. 1, 4, 9, 16. Kita buat 1, 4, 9, 16, 25. Oke, sampai 25. Berarti di bawah bernilai negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ya. Titik koordinatnya, titik potong koordinat sumbu X dan sumbu Y di sinilah disebut dengan titik pusatnya, titik 0. Atau disebut dengan titik 0. Ya. Kalau saya tanya, mana lebih besar nilainya negatif 1 daripada negatif 4? Negatif 1. Alasannya? Ayo, alasannya apa? Iya, karena negatif 1 itu lebih mendekat kepada 0. Kalau di dalam yang positif, yang menjauh dari 0 itu yang paling besar. Yang positif ya. Tetapi kalau yang di dalam negatif, yang mendekati nilai 0 itu yang lebih besar. Yang menjauh ke 0 dan nilai negatif itu semakin rendah, kecil. Paham? Oke, kita gambar sekarang grafiknya. Yang pertama adalah 1,1. Berarti nilai X-nya 1, nilai Y-nya 1. Oke. Ya kan? 2,4. Berarti X-nya 2, Y-nya 4. Coba kau gambarkan 3 dengan 9. Gimana? Bisa nggak kamu menggambarkan titik koordinatnya 3 dengan 9? Oke. Kamu nak coba ketemu gambarkan 4 dengan 16. Baik, betul. Coba kau gambarkan 5 dengan 25. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham ya? Menyatukan hubungan antara X dengan Y yang disebut dengan pasangan berurutan. Maka dari titik-titik inilah kita tariklah sebuah garis, menghubungkan sebuah garis. Nah, maka inilah grafik garis daripada fungsi eksponen
berikut. Saya buat daerah asalnya. Jika himpunan bilangannya itu adalah himpunan X-nya X, di mana X lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 4. Saya buat. Artinya adalah nilai X-nya diketahui. Nilai X-nya diketahui di sini. Sama kayak ini tadi. Berarti nilai X-nya ini adalah ini. Batas X itu kan saya katakan tadi kan sama dengan Y. Berarti ini boleh menjadi Y sama dengan 2 berpangkat X. Pangkat X. Maka X-nya berapa di sini? Berarti 2 pangkat 1 berapa? 2. Itu misinya kan? Datang. Berarti kalau X-nya 2 maka Y-nya berapa? 4. Kalau X-nya 3 maka Y-nya berapa? 9. Kok 6? 2 pangkat 3 8. Karena kan X yang kita pangkatkan di sini sekarang berbeda dengan yang tadi. Kalau ini tadi bilangan itu daerah asalnya kita pangkat 2 kan. Kalau ini kan udah berubah. Saya ulangi. Fungsi eksponennya adalah 2 pangkat X. Nilai X-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka fx itu fungsi itu kan sama dengan y. Maka y sama dengan 2 pangkat x. Yang mau kita ganti itu adalah x. Dalam cerita ini, sekolah learning 1 baru memberikan permasalahan dari sekolah kerja. Terutama itu Problem based learning. problem based learning namanya ya. Kita bagi kelompok ya. Oke, geser dia satu kelompok 6 orang. Silakan. Satu kelompok 6 orang. Silakan aja bergabung aja. Udah ini aja. Ini 1 2 3 4 ke sana nah. Apa? Satu kan aja. Fokus ini. Nah, di sini. Udah, baru sini 1 2 3 itu satu kelompok. Gabung aja. Ini 6, ini gabung. 7. Sudah 1 2 3 6. Sudah 1 2 3 6. Sudah ini ke sini gabung. Ayo. Gabungkan mejanya. 1 2 3 6 orang. Geser langsung coba. 1 2 3 geser. Ini aja satu kan. Kita ada dapat geser. Sebelum kita akhiri, kita pulang. Terlebih dahulu kita berdoa, karena dari awal kita memulai dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga. Kepada siswa kami yang ingin membawakan doa untuk hari ini mau pulang, silakan kepada sekretaris kami. Silakan pimpin doa sekretaris kelas. Boleh dari situ aja berdoanya. Ya. Satukan hati, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami hingga pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Kiranya pelajaran yang diberikan Bapak Guru kami tadi dapat kami ingat dan selalu tersimpan di otak kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu, orang tua kami, guru-guru kami dimanapun mereka berada, tetap dalam perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, dosa kami yang begitu besar, kiranya Kau hapus kala itu, supaya tidak terhalang anugerah yang mau Kau limpahkan kepada kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat siang. Siang, Pak. Pada jam-jam rawan ini, tetap pembelajaran itu menarik siswa dan tidak mengantuk. Berarti Bapak ini ada tantangan ya, Bapak ada hari ini.
Iya. dalam kelas. Saya mau menanyakan mengenai observasi kemarin, ya Ya. kan Pak? Kita kan sudah melaksanakan pra-observasi, Ya, betul. kemudian observasi, dan saya sudah melihat Bapak mengajar kepada peserta didik kita Ya, betul. dan melaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan saya lihat Bapak sudah melaksanakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi pada saat itu, ya kan Pak? Yang ingin saya tanyakan Pak ini, Ya. bagaimana perasaan Bapak pada saat saya mengobservasi Bapak saat itu? Baik, yang pertama, perasaan saya sekarang ini, saya senang Bu. Kenapa saya katakan senang? Saya mendapat banyak pengalaman tambahan setelah juga berdiskusi dengan Ibu, setelah kita melakukan pra-observasi, setelah diobservasi, dan begitu setelah kita bertukar pikiran, ternyata masih banyak hal-hal yang dapat bisa saya kerjakan dalam melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Artinya, ya saya juga berterima kasih kepada Ibu yang telah memilih saya sebagai rekan Ibu dalam pelaksanaan ini, baik dalam melihat saya pembelajaran saya dalam observasi. Jadi terima kasih juga, sudah banyak kita bertukar pikiran, banyak Ibu kasih pendapat-pendapat bagaimana cara pembelajaran bersifat observasi itu, pembelajaran tentang diferensiasi, dan hal-hal apa yang bisa saya ambil itu sangat banyak. Jadi terima kasih. Kalau Ibu tanya perasaan saya senang Bu. Ibu tunjuk sebagai rekan Ibu dalam kegiatan ini. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulan, saya secara tidak langsung Bapak sudah merefleksikan pada saat kegiatan observasi. Bapak juga menambah wawasan, Bapak bilang pada saat mengadakan observasi tersebut. Jadi ada lagi Pak, di dalam kegiatan pembelajaran tersebut ada nggak kendala yang Bapak hadapi pada saat kegiatan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan, Seperti yang saya katakan tadi Bu, kendalanya adalah kalau di jam pertama, les pertama mau menjelang pagi itu masih bisa kita laksanakan dalam yang semaksimal mungkin. Tetapi kendala saya ini mau jam-jam les akhir, mau jam setelah jam istirahat kedua. Karena apa? Karena kita ketahui kan Bu, kalau matematika ini kan kalau dia hanya monoton seperti kita pembelajaran kita yang mengatakan, anak-anak pun kayaknya saya lihat orang wajahnya itu membosankan gitu. Sudah masuk lagi dalam pembelajaran itu. Jadi tantangan-tantangan seperti itu yang saya terima, yang saya lihat beberapa hari ini, selama ini saya mengajar di sini. Gitu. Jadi berhubung karena kita sudah mempelajari tentang berdiferensi tadi, ada konten, ada ini, ada dalam proyek, ya, jadi bisa kita ternyata itu juga membantu anak-anak itu dalam pembelajaran itu. Kalau kita lihat merasa udah nggak nyaman pembelajaran secara langsung, maka kita buat dalam bentuk kelompok, lalu kita kasih permasalahannya, kita masih metodenya, kita kasih masalah-masalah yang mau mereka kerjakan dengan bentuk memberikan kebebasan dalam mereka dalam membentuk produk atau membentuk kelompok atau membuat persentase. Ternyata itu membantu sehingga pembelajaran itu kembali lagi asik kondusif lagi di dalam kelas itu. Jadi tujuan pembelajaran dan harapan Bapak apakah sudah tercapai menurut Bapak? Ya, untuk selama ini kalau tujuan pembelajaran saya di dalam kelas, setelah kita melakukan observasi dulu, saya menilai ternyata selama ini saya sendiri ya merasa itu masih kurang sama saya, karena selama ini saya pembelajarannya adalah sistemnya pembelajaran dari saya yang menerangkan pemberian materinya kan, dan langsung dilimpahkan kepada anak-anak. Ternyata setelah mempelajari berdiferensiasi tadi, ternyata hal-hal yang berbentuk kita berikan kebebasan kepada mereka untuk membuat menyelesaikan suatu permasalahan. Setelah mereka menyelesaikan permasalahan, kalau tidak ada penyelesaiannya, maka kita sebagai fasilitatornya untuk menyelesaikan permasalahan yang telah kita berikan. Iya, terima kasih juga ya Pak. Jadi permasalahan ada kendalanya di dalam kegiatan pembelajaran Bapak juga dari siswa atau juga dari Bapaknya sendiri. Iya. Jadi menurut Bapak rencana tindak lanjut Bapak untuk menyelesaikan permasalahan itu bagaimana Pak? Rencana tindak lanjutnya Bu, saya akan mempelajari kembali yang mempelajari lebih dalam lagi
tentang daripada ini metode-metode pembelajarannya, Bu. Ya. Ada metode yang sudah Ibu katakan tadi, pada saat kapan kita menggunakan metode verifikasi, dan pada saat kapan kita akan memberikan permasalahan dengan menggunakan metode project based learning. Jadi berarti kita harus mempunyai tahap-tahapan, Bu. Seperti yang saya katakan tadi, berarti kalau jam pertama, jam kedua, jam ketiga, maka pembelajaran yang bagaimana yang kita akan berikan kepada anak-anak supaya pembelajaran, dan pembelajaran berikutnya maka kita akan mengambil, mengkombinasikan, mengkomposisikan dengan bisa diferensiasi, kombinasikan dengan project based learning atau pembelajaran yang bentuk kelompok atau bentuk ceramah. Itu kita akan kombinasikan hal-hal itu agar pembelajaran tetap kondusif. Iya, jadi itu rencana tindak lanjut Bapak. Yang pertama, Bapak akan menggali lagi metode mengevaluasi kembali tentang metode yang cocok pada saat jam pelajaran ini, jam pertama dan terakhir, dan mengombinasikan berbagai metode pembelajaran gitu ya Pak ya. Jadi Pak, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah Bapak saya lakukan observasi, kemudian ada pra, ini adalah pasca observasi Pak. Dan semoga rencana tindak lanjut yang Bapak sudah planningkan nantinya, semoga Bapak berkomitmen untuk melaksanakannya ke depannya Pak ya. Siap. Terima kasih untuk waktunya Pak. Mauliate Horas. Horas. Bitatar mabitutur urak bizabi. Holi mitalapun martutur, si hol marlazar mahanami. Oke. Horas.